اللهم صل على إخواني الشهداء وخرابتي من أسوس النار بسم الله الرحمن الرحيم ومحاد إلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركات علومه في دارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah. Sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Yusuf Ramli, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Azani, siapa lagi nih? Ustaz Samsudin, nggak boleh kelupaan dia. RT. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita masih diberi nikmat sehat afiat panjang umur. Kita bisa sama-sama duduk hadir di majelis ini, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim kita surat Al-Fatihah Imam min Fadil Syekh Imam Abdul Aziz Nasir Muhammad Samarkandi. Ini Yazid bin Yazid Muhammad bin Suri wa nafaqa hadzal masjid. Ila hadrati Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah yang kedua buat para donatur yang menyumbang buat pengajian kita, yang ngirimin makanan buat pengajian kita. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti harta yang dikeluarkan dengan yang lebih baik, lebih berkah lagi, dan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita masih babu zajri an syurbil khamri. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin peringatan Maulid di tempat saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan semuanya mohon dimaafkan, karena memang kalau lagi ngurusin orang banyak itu suka rada-rada kelupaan, jadi kurang keopenan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf. Kalau yang belum pada dapat door prize itu mungkin memang rezekinya belum beruntung. Ya itu aja. Hadirin rahimakumullah. Jamaah kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita. Mundur sedikit, wasadisu yang keenam ya. Masih dalam masalah meminum khamar. Karena di dalam meminum khamar ada 10 perkara yang tercela. Yang keenam adalah annahu miftahu kulli syarrin li'annahu idza syaribal khamra sahula alaihi jami'ul ma'asi. Yang keenam ya, yang namanya minum khamar itu perbuatan cela. Kenapa dia? Karena sesungguhnya yang namanya khamar itu adalah pintu pembuka dari semua kejahatan. Jadi semua kejahatan-kejahatan itu rata-rata pembukanya adalah khamar. Kenapa? Karena orang kalau udah mabok minum khamar, akalnya akan kurang, yang terjadi kecenderungannya adalah melakukan kerusakan. Jarang ditemuin, mungkin gak pernah ditemuin orang lagi mabok ya, dia ngaji di masjid baca Quran. Ada nggak? Karena memang bawaannya nggak ke situ. Ya. Udah nggak ada arah ke situ. Pasti arahnya yang jelek-jelek, yang nggak bagus. Itu udah pasti. Karena orang ketika kehilangan akal mereka nggak bisa berpikir secara jernih, maka begitu pikirannya kacau udah. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Makanya dikatakan khamar ini adalah pintu pembuka setiap kejahatan.
Kenapa? Karena orang kalau udah minum khamar, dia akan jadi mudah bagi dia untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena nalarnya udah nggak main. Makanya Pak, orang kalau lagi marah itu kan hampir sama kayak orang mabuk. Itu nalarnya udah nggak main, dia nggak mikir yang keluar dari mulutnya omongannya apaan. Orang yang awalnya kita bilang baik, orang yang sopan, tapi ketika marah dia tidak bisa menahan dirinya. Itu akan keluar kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang selama ini belum pernah kita dengar dari dia. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh nafsunya. Otaknya udah nggak berfungsi. Nanti nyeselnya kapan? Pas udah reda marahnya. Gitu. Ada orang berantem sama bininya, kesel, bininya ditabok. Habis itu dia nyesel nggak? Nyesel nggak? Ini orang ngomong nyesel, udah pernah nabok bini itu. Ya itu kenapa dia baru mikir, ya Allah kenapa gitu. Itu kenapa? Nah, ini udah aman. Makanya kan orang tuh kalau lagi main bola itu dipancing emosinya. Musuhnya main kasar, dia tackle, diapain, ntar emosinya naik. Ketika emosinya naik, itu yang diajarin mau pelatih nggak jalan di lapangan. Itu begitu. Kalau nggak main tinju, ya kan? Dia mainnya curang apa gitu kan, kesel tuh lawannya. Nah, makanya harus tetap tenang gitu, makanya tenang ngadepin itu semua. Ya makanya orang mabok itu ya karena otaknya udah nggak berfungsi, ya udah begitu. Jadi yang dikerjakan banyakkan kesalahan. Makanya orang ketika dia mabok, maka akan sangat mudah bagi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Akalnya nggak bisa nyaring kebaikan. Itu. Yang diikuti cuman nafsunya aja udah kalau udah kayak gitu. Ya. Wasabi'u annahu yu'dhi hafazatahu biidkhalihim fi majlisil fiski biwujudi raihatil muntinati minhu. Fala yanbaghi ayyuziya man la yu'zihi. Jadi yang ketujuh, ya sesungguhnya ya, orang yang mabok itu dia itu nyakitin malaikat yang jagain dia. Ya, jadi ketika Nabi Adam memohon pertolongan sama Allah, ya Allah, Engkau telah menguasakan iblis untuk menggoda anak-anak keturunanku. Bahasanya, aku aja yang nabi, ya, yang diciptakan langsung sama Allah, aku aja nggak sanggup ya ngelawan godaan iblis. Nah, pikiran Nabi Adam bagaimana dengan anak turunannya? Saya aja yang berjumpa dengan Allah, diciptakan langsung oleh Allah, nggak mampu ngelawan iblis. Bagaimana dengan keturunan-keturunannya nanti? Kalau nggak ada perlindungan, kalau nggak ada backup dari Allah, semua pasti akan kalah sama iblis. Makanya diantara yang Allah berikan buat anak keturunan Adam adalah setiap anak Adam yang dilahirkan itu Allah akan berikan pengawalan malaikat yang selalu mengajak dia untuk berbuat baik. Jadi tiap orang tuh ada tuh hafazahnya, penjaganya yang selalu ngingetin dia. Makanya dikatakan begitu, orang yang mabuk itu berarti dia menyakiti malaikat yang jagain dia dengan sebab masuknya dia di tempat orang-orang fasik, di tempat orang-orang yang nggak benar, itu kayak gitu. Dan juga tersebab adanya bau busuk yang nggak enak yang keluar dari tubuh orang tersebut, gitu, karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Makanya hadirin rahimahullah. Jadi malaikat tuh sebenarnya malaikat yang itu, kalau iblis kan selalu godain terus tuh, biar nggak benar. Itu kayak film gituan tuh, lorong waktu, ya kan, Deddy Mizwar kan, nah itu ya, ada yang ini baikin, ada yang itu begitu, itu senantiasa selalu berperang tuh, gitu. Maka cenderungan kita kemana tuh, gitu. Nah, itu begitu hadirin rahimakumullah. Jadi ada bau yang tidak enak dari jiwa orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Makanya malaikat itu terasa apa?
tersiksa. Gitu kan, nemenin dia dalam kalau bahasa Betawinya kata ini malaikat, gua nggak dapat jatah yang kayak begini sih katanya. Apes amat gitu. Kenapa? Ya Allah, kerjaan diajakin bener susah banget. Diajakin bener susah. Jadi itu malaikat mencium bau yang nggak enak dari tubuh nih orang yang dia jagain, baunya kagak enak, bayangin. Dia mau kabur, tugasnya jagain dia kagak kabur, baunya kagak enak, kan namanya nyakitin malaikat itu. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya ada orang-orang tuh katanya dibilang wali. Ini kadang-kadang orang-orang kita gampang banget sih nyebut orang jadi wali. Ada orang nih lagi salaman, misalkan, oh lu jangan ikut salaman sini, bau lu busuk, itu nggak enak. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya mungkin boleh dia bisa cium itu bau orang nggak enak. Tapi aturan syariat Islam nggak boleh kita membuka aib. Itu yang namanya waliyun min auliyaillah nggak akan pernah buka aib orang di depan umum. Orang Allah nyuruh untuk menutupi aib orang. Mungkin dia bisa lihat nih orang, misalkan Jawi saya lihat nih, palanya bukan pale orang. Itu kan. Apa lantas saya usir, lo sono pergi lo, jangan di sini, lo nggak pantas duduk di sini. Gitu. Ya nggak begitu juga, nggak ada. Kalau yang namanya kelas wali itu nggak ada begitu. Wali itu namanya kekasih Allah. Dia udah lewat tuh, yang namanya syariat semuanya udah kelar urusannya. Nggak ada kayak begitu. Kalaupun dia mau nyinggung orang, ya, palingan dipanggil atau dia ngomong begitu aja. Apa yang pernah dikerjain sama dia nih, dia tahu dia ngapain aja. Begini, udah berasa itu orang tanpa harus ditunjuk di depan umum. Ini orang nggak benar. Itu orang di akhirat aja nanti aib orang ditutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, nggak ada ya orang tuh kalau yang namanya itu didiam aja. Makanya kan hadirin rahimakumullah, ada waliyun min auliyaillah yang Allah bukakan itu, ya permasalahan. Ya. Hadirin, jadi begini, orang itu udah ada ketentuannya dari Allah. Ya. Ini orang kan orang itu waktu di dalam perut 4 bulan itu udah ketahuan ntar bakal masuk surga apa? Masuk neraka. Jadi kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu, dia ngelihat nih, ini orang nggak bener, ya. Kok dia kan orang ngerti, orang kok dia nggak pernah nggak mau bilangin, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Orang dia tahu, nih orang emang bakal masuk neraka, ya udah dia nggak bisa bilang apa-apa. Sama kayak Nabi Muhammad waktu perang kan begitu. Ada seorang sahabat yang Nabi bilang dia bakal masuk neraka. Walaupun kelihatannya benar kata Nabi, ntar itu bakal masuk neraka. Ini sahabat gak bertanya, apa iya? Itu kan. Ternyata pas meninggal, itu ketancap panah, kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat kufur yang menyebabkan iman keluar dari hatinya. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, begitu. Jadi orang ya yang berbuat zalim, berbuat maksiat, dalam hal ini minum khamar, itu sama berarti dia nyakitin malaikat yang jagain dia. Gitu. Maka tidak pantas ya seseorang itu menyakiti orang-orang yang tidak nyakitin dia. Gitu. Ya. Nggak pantas, orang dia nggak pernah nyakitin kok kita sakitin. Siapa? Itu malaikat. Pernah nggak tuh malaikat yang awal kita nyakitin? Kan kagak. Kenapa kita nyakitin dia? Dengan apa? Dengan kita berbuat maksiat, lalu kemudian dengan sebab bau dari efek perbuatan maksiat yang kita lakukan di tubuh kita menghadirkan bau busuk yang kagak enak dicium. Itu malaikat mau kabur, dia kagak bisa. Dia mau diem di situ juga kagak enak baunya, kan serba salah jadinya. Iya, apes bahasanya tuh ngawal ini orang. Gitu. Tapi itu emang udah Allah tugasin. Bayangin, udah dijagain sama malaikat aja masih kagak benar. Nah gimana kagak? Dan rahimakumullah. Lalu wasamin annahu aujaba alaihi nafsamanina jaldatan. Aujaba ala nafsihi samanina jaldatan. Ya. Orang yang mabok itu wajib atas dirinya itu dapat
80 cambukan. 80 kali dicambuk. Itu hukuman orang yang mabok. Fa in lam yudrab fid dunya yudrabu fil akhirati bisyatin minan nar ala ru'usin nas yanjuru ilaihil aba wal asdiqa. Jadi aturan Islam, orang yang mabok itu dihukum cambuk 80 kali cambuk. Tapi cambuknya bukan kayak yang di Aceh. Kayak yang di Aceh itu cambuk buat nyambuk kuda biar larinya kencang. Ya. Kalau cambuk yang dipakai buat cambuk orang minum khamar, itu cambuk yang dipakai buat cambuk budak-budak pada zaman Amerika dulu, ngerebut tanah Amerika dari kaum orang-orang Indian dan lain sebagainya. Itu Amerika semuanya kan kaum penjajah semuanya. Australia itu kaum penjajah semuanya. Aslinya itu aborigin, orang-orang itu asli Australia. Datang mereka menjajah, ya Amerika begitu juga. Asli itu orang-orang suku-suku Apache, suku-suku gitu, Siok, orang-orang kulit merah gitu. Itu cambuknya. Jadi kalau sekali kena cambuk, itu robek langsung badan kita belakang. Sekali. Tuh. Bukan cambukan yang kayak di Aceh itu. Trek itu mah kuda biar kencang larinya. Ya, biarin dah. Namanya juga lagi belajar hukum Islam. Ya itu hadirin. Jadi kalau seandainya dia tidak dicambuk di dunia, ya, nanti bakal dicambuk di akhirat. Nah sekarang kita ditanya, kira-kira mau dicambuk di sini apa di sono? Hah? Makanya jangan mabuk, kan gitu. Begitu, makanya minta maaf dah sama Allah, dah taubat ya Allah. Saya jangankan dicambuk di akhirat, di dunia aja saya kagak kuat. Ya Allah ampunin dah ya Allah, saya janji dah kagak mabuk-mabuk lagi. Ya. Kalau emang Allah terima, bisa Allah angkat tuh ngajarin. Ini kenapa nggak dicambuk, kan dulu mabuk di ini, suka mabuk. Kata Allah, dia dah taubat, biarin dah taubatnya gue terima. Terus cambuk nggak? Nggak usah udah. Gitu. Tergantung seberapa besar ya, kekuatan atau niat dia untuk bertaubat. Jadi begitu Pak. Jadi kalau di dunia nggak dicambuk, nanti di akhirat akan dicambuk dengan pecut cambuk dari neraka. Dan ini dilakukan di depan ala ru'usin nas, di depan para pemimpin manusia, di mana mereka akan menyaksikannya. Ya, akan menyaksikan mereka juga. Siapa tuh? Nenek moyang mereka, bapaknya, kakeknya, buyutnya, gitu. Pada ngeliatin tuh semua. Lalu juga wal asdiqa, kawan-kawannya, teman-temannya. Misalkan Jiawi ini dicambuk, misal di akhirat, itu pada nonton semuanya tuh, daruh di tengah-tengah dicambuk sama malaikat. Bapaknya ada, kakeknya ada, di atas kakeknya apa? Itu semua, emaknya ada, semuanya tuh pada nonton dan tuh ngeliatin. Kata dia, emang nih cucu kita yang keberapa? Ngapa jadi begini anak nih gitu? Ya salah didikan kayaknya nih. Ya, jadi akan disaksikan di hadapan orang. Tuh hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kayak gitu mendingan di sana apa di sini dicambuknya? Sini. Udah. Ya jadi begitu Pak. Kalau ada yang pernah pada mabok-mabok dulu ya, ente minta ampun aja sama Allah. Mudah-mudahan kan kita di sini kagak ada hukum cambuk ya. Bisa cambuk, minta cambukin sama bini kita pakai sapu lidi. Boleh deh, emang tuh mau buat getok tikus gitu sapu lidi. Ya, lain lah cambuknya. Ya itu pokoknya karena kita bukan negara Islam ya, kita negara Pancasila, nggak ada hubungan cambuk, ya udah kita taubat aja dah, mohon sama Allah. Mudah-mudahan taubat kita diterima, hukuman cambuk yang harusnya dilaksanakan di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin rahimakumullah. Wa tasi'u, dan yang ke-9 annahu raddu babis sama ala nafsihi li annahu la turfa'u lahu hasanatuhu wa la du'a'uhu arba'ina yauman. Yang namanya minum khamar itu menjadi penolak dari dibukanya pintu langit atas dirinya. Maka dengan sebab tertolaknya pintu langit atas dirinya,
maka itu nggak akan diangkat tuh bagi dia amal-amal baiknya dan juga doa-doanya selama 40 hari lamanya. Jadi kalau orang mabok, ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Tuh, hadirin rahimakumullah. Jadi ente mau sembahyang, ente mau puasa, ente mau apapun selama 40 hari, karena apa? Efek dari minuman itu akan masih ada di dalam tubuhnya selama itu. Makanya 40 hari. Lalu wal ashiru, dan yang ke-10 adalah annahu mukhatirun bi nafsihi li'annahu yukhafu ayyunza minhu iman inda mautihi. Ya. Nah ini sesungguhnya orang-orang yang minum khamar itu ya, itu mempertaruhkan dirinya. Ya. Orang tuh kalau mabuk tuh mempertaruhkan dirinya sebenarnya. Dia lagi bertaruh dirinya. Kenapa? Karena khawatir. Kekhawatirannya apa? Li'annahu yukhafu, dikhawatirkan kalau orang yang lagi mabuk itu nanti akan dicabut dari dalam dirinya keimanan pada Allah. Ada saat dia mau mati. Waktu dia mau mati, kebetulan dia lagi mabok. Gitu. Kan apes kalau kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, menjadi kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran bagi dirinya. Artinya dia mempertaruhkan dirinya untuk hal itu, sehingga nanti kalau mati kekhawatirannya adalah imannya dicabut pada saat kematian. Khawatir ketika dia lagi mabok mati. Itu kekhawatirannya begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya makanya disuruh hati-hati dengan yang namanya fahazihi al-uqubatu fid dunya qabla ayyantahiya ila uqubatil akhirah. Nah ini adalah efek dari perbuatan mereka, hukuman-hukuman mereka di dunia gara-gara minum khamar, sebelum sampai pada hukuman-hukuman nanti di akhirat. Jadi itu hukuman di dunia, entar di akhirat lain lagi. Gitu. Lalu dikatakan fa amma uqubatul akhirati fa innaha la tuhsa. Maka adapun yang namanya hukuman orang-orang yang minum khamar tadi di akhirat, maka sesungguhnya hukumannya itu la tuhsa, enggak bisa dihitung. Ya. Kenapa? Hukumannya berat, hukumannya banyak. Dari penyebab dari diantaranya tuh hukuman yang bakal didapat adalah min syurbil hamim. Nanti di hari kiamat mereka akan disuruh meminum minuman air yang mendidih dari neraka. Lalu kemudian wazakum, mereka disuruh minum makanan zakum. Lalu kemudian yang ketiga wafautis sawab. Ya, hukuman yang akan mereka dapat adalah mereka akan kehilangan ganjaran pahala atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Kan tadi dibilang 40 hari itu nggak dicatat amal-amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebab orang tersebut minum khamar itu. Jadi ada banyak hukuman, ini disebutnya cuma 3 aja sih di antaranya. Min syurbil hamim wa zakum wa fautil thawab. Maka dikatakan fala yang bagi lil akili ayyahtara lazatan qalilatan bitarki ladzatin thawilatin. Maka enggak pantas, sangat enggak pantas bagi orang-orang yang punya akal untuk memilih kelezatan yang sedikit, kelezatan yang sesaat dengan meninggalkan kelezatan yang panjang, kelezatan yang abadi, yang kekal. Itu makanya kan nanti ya orang di dalam surga itu kan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan beliau pernah naik ke langit ya. Nah di situ ada ayat Quran tuh ya, ganjaran buat orang-orang yang beriman, surat Muhammad, fiha anharun min ma'in ghairi asin ya. Di dalamnya ada surga, ada sungai yang mengalir air yang asin.
Yang asin maksudnya air yang tawar, yang kagak asin, air yang jernih. Ya, kalau diminum nggak akan pernah haus selama. Lalu ada min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada yang dari khamr yang lezat kalau diminum. Ada juga min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dari susu yang enggak berubah rasanya. Lalu min asalin musaffa, dari madu yang murni. Itu nanti ada sungai-sungai itu mengalir di dalam surga. Makanya hadirin, kalau kita ngelihat proses Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman tuh ketika mengundang Ratu Belqis untuk datang ke istana beliau, itu kan diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Ratu Belqis ketika dia masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, dia ngangkat roknya. Gitu. Kenapa roknya diangkat? Soalnya kerajaan Nabi Sulaiman itu ubinnya dari kaca, bening, bawahnya sungai. Makanya diangkat, takut apa? Takut basah, kecipratan. Ya, maklum orang kampung datang ke kota, gitu kan. Nabi Sulaiman ketawa ya aja, lala kagak bakalan nyipret, itu mah kaca bening, bukannya sungai, gitu. Itu hadir. Makanya kita nih, yang pada hidup di dunia, mancing silakan, tapi tahu aturan. Kalau ente nanti masuk surga, ente tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, saya di dunia demen mancing, tapi saya sembahyang tetap sembahyang, puasa tetap, ibadah tetap. Terus kata Allah, saya pengen mancing ya Allah, gitu. Panggil malaikat, suruh bolongin tuh keramik rumahnya. Kata malaikat, nih hamba gue nih, kata Allah, nih hambaku ini demen mancing dulu di dunia. Terus bolongin tuh rumahnya, keramiknya. Buat apa? Dia mau mancing dari rumah, gitu, mancing udah. Itu hadirin. Kalau kita mancing di empang, paling ikan apaan? Ikan emas, ikan lele, ikan patin, mujair, bawal. Kalau kita mancing di sorga nanti di dalam rumah kita, jadi ruangan tamu kita bolongin tuh, suruh panggil malaikat, suruh bolongin, apa? Gue mau mancing di sini. Itu Pak, yang kena ikan paus, ikan lumba-lumba, segala jenis ikan kena. Wah elah, senang deh. Udah nggak perlu sembahyang lagi, udah saban hari mancing lagi di rumahnya, nggak apa-apa. Orang udah nggak sembahyang lagi di sana, enggak. Udah bidadari banyak bang. Mau makan apa bang? Susu kopi, gitu. Udah, ayo ngomong di surga udah enak banget Pak, ya itu. Kalau kita di rumah kan kita minta bikinin, kadang-kadang sampai 3 kali nyuruh belum dibikin-bikinin. Di sana udah disiapin makan, gitu bang. Bang ikannya diapain bang? Goreng. Udah tadi tinggal makan. Makan disuapin Pak. Di sana nggak ada kita pakai belepotan, gitu. Udah pokoknya kalau di surga udah paling enak dah. Ya makanya Bapak kalau mau ketemu bidadari, mati dulu saatnya yang mana? Iya mak, ya kan udah bener kita masih nggak ketemu juga. Cuman kan surga belum dibuka, surga belum, masih di dalam kuburan kita. Tapi seolah-olah udah masuk surga, hawanya udah dapet. Begitu. Ya Nabi Sulaiman itu kan begitu, sama Ratu Balqis urusannya, yang namanya urusan-urusan surga itu begitu. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu jangan sampai meninggalkan kebahagiaan yang kekal di akhirat hanya untuk kebahagiaan di dunia yang cuma sebentaran. Ya kan, orang hartanya berapa banyak mati nggak bakal dibawa, ditinggal. Habis itu kemana? Ke akhirat. Berapa lama? Selama-lamanya udah hidup. Paling senang berapa tahun, orang nyari duit capek, baru enakan dikit tuh diangkat jadi manajer, umurnya berapa udah? Udah paling 5 biasanya kan. Dikit lagi pensiun, paling berapa tahun? Habis itu selesai. Udah Pak Lurah, Pak Camat. Ya selagi dia jabat punya tunjangan jabatan lumayan. Tapi kalau udah nggak jabat, nggak ada, cuma gajinya aja udah begitu. Ya Allah hadirin. Makanya kalau udah ada mantan lurah, mantan camat, jangan dimintain sumbangan mulu Pak. Duit udah habis.
Ya kalau dia ngasih ngejabat itu ada anggaran khusus Pak. Dia bisa ngambil dari situ. Kayak gubernur datang, kan ada sumbangan itu 5 juta, bisa 10 juta, wali kota 5 juta atau 2 juta setengah. Itu bukan duit dia Pak, ada anggarannya tuh. Duit dari Bajis apa dari mana, ada anggaran khusus. Jadi nanti kunjungan kemana nih? Al-Muawanah. Gitu. Kalau ada orang yang dekat, itu bisa 10 juta dapatnya. Apalagi deketan lagi bisa banyakan lagi kan gitu. Itu. Ya kalau saya kemarin maulid ke wali kota, ya begini begitu aja jadi udah gitu. Turun anggarannya. Gitu hadirin rahimakumullah. Ya jadi seperti itu. Wa yakunu mana tadi itu? Kok hilang? Oh ini dia. Udah itu aja dah, waruwiya an Muqatil ibn Sulaiman, nanti aja dah. Besok aja. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya. Malam Selasa besok udah habis udah bel. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, demikian taklim kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dia sehatkan badan kita, diluaskan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.